Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Muhammad Suruf Firdaus dari kelas B angkatan 24, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang etika berorganisasi. Apa itu etika berorganisasi? Prinsip dan nilai. Etika berorganisasi adalah kumpulan prinsip dan nilai fundamental yang memandu perilaku ke seluruh anggota organisasi, memastikan tindakan yang jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek pekerjaan. Yang kedua ada dasar budaya organisasi. Etika ini menjadi landasan kuat bagi budaya organisasi secara inheren, membentuk cara kerja, interaksi, dan pengambilan keputusan di antara semua individu dalam lingkup organisasi. Pentingnya etika dalam organisasi. Yang pertama ada kepercayaan, meningkatkan dan memelihara kepercayaan dari semua pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, investor, dan masyarakat luas. Yang kedua ada minimalkan risiko. Secara signifikan mengurangi risiko pelanggaran hukum, konflik internal, dan potensi skandal yang dapat merusak citra organisasi. Yang ketiga ada reputasi dan kelangsungan. Menjamin kelangsungan operasional dan membangun reputasi yang kokoh dan positif di pasar, kunci untuk keberhasilan jangka panjang. Juga prinsip-prinsip etika berorganisasi. Yang pertama ada tugas sesuai ketentuan. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Yang kedua ada jaga kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan informasi penting organisasi dari pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga ada implementasi kebijakan. Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang memiliki wewenang. Yang terakhir ada tingkatkan kinerja, membangun etos kerja yang positif dan terus berupaya meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dan ada juga prinsip lanjutan etika berorganisasi. Yang pertama ada kerjasama kooperatif, mendorong dan menjalin kerjasama yang sinergis antar unit kerja untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada kompetensi tugas, memastikan setiap anggota memiliki kompetensi dan keahlian yang relevan untuk melaksanakan tugas. Yang ketiga ada patuh standar operasional, mematuhi standar operasional, prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan dengan disiplin. Yang terakhir ada kreativitas dan inovasi, mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam bekerja untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Ada juga studi kasus pelatihan etika organisasi di Indonesia. Pelatihan etika berorganisasi yang diselenggarakan oleh Pustraindo pada tahun 2024 dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman etika di kalangan karyawan dan manajer. Yang pertama ada fokus utama adalah penerapan kode etik dalam pengambilan keputusan sehari-hari, memastikan setiap tindakan didasari oleh prinsip moral yang kuat. Yang kedua ada pelatihan ini juga membahas pencegahan pelanggaran etika dan konsekuensi yang jelas jika terjadi pelanggaran, menciptakan lingkungan yang kerja yang bertanggung jawab. Budaya organisasi dan etika. Yang pertama ada sistem nilai bersama. Budaya organisasi adalah kumpulan nilai, norma, dan keyakinan bersama yang membentuk perilaku anggota. Yang kedua ada etika sebagai DNA. Etika berfungsi sebagai DNA organisasi, membedakan identitasnya dan mengarahkan cara kerja yang benar. Yang ketiga ada peran pemimpin. Pemimpin memiliki peran krusial dalam memperkuat budaya etis melalui teladan dan penegakan prinsip. Dan ada juga dampak positif etika berorganisasi. Yang pertama ada peningkatkan produktivitas. Etika yang kuat mendorong efisiensi dan kualitas kerja yang lebih tinggi dan setiap individu. Yang kedua ada lingkungan kerja harmonis, menciptakan suasana kerja yang saling menghargai, kolaboratif, dan penuh kepercayaan. Yang ketiga ada citra dan daya saing, memperkuat citra positif di mata publik dan meningkatkan daya saing organisasi di pasar global. Dan ada juga tantangan dan solusi dalam menegakkan etika. Yang pertama ada tantangan, godaan korupsi. Yang kedua ada konflik kepentingan. Yang ketiga kurangnya kesadaran. Untuk kegodaan korupsi, tekanan untuk melakukan tindakan tidak etis demi keuntungan pribadi atau kelompok. Yang kedua ada konflik kepentingan.
Situasi di mana kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan organisasi, kurangnya kesadaran, ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya prinsip etika, dan solusinya pelatihan berkelanjutan, pendidikan dan pelatihan reguler untuk memperkuat pemahaman etika. Yang kedua ada penegakan kode etik, sistem penegakan yang jelas dan konsisten terhadap pelanggaran kode etik. Yang ketiga ada budaya transparansi, mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap proses organisasi. Untuk kesimpulannya dari etika berorganisasi adalah yang pertama ada komitmen bersama, yang kedua ada pertumbuhan berkelanjutan, yang ketiga ada kepercayaan semua pihak. Etika bukan sekadar rangkaian aturan yang harus dipatuhi, melainkan merupakan komitmen mendalam dari setiap individu dalam organisasi untuk bertindak dan integritas kejujuran. Dengan menjunjung tinggi etika, organisasi dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, menciptakan nilai jangka panjang, dan memperoleh kepercayaan penuh dari semua pemangku kepentingan. Mari bersama-sama membangun budaya organisasi yang tidak hanya profesional tetapi juga berintegritas tinggi demi keberhasilan bersama dan masa depan yang lebih baik. Hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.